Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data, hari ini kami BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan menyampaikan rilis terkait perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Desember tahun 2025. Inflasi rilis hari ini istimewa karena yang pertama ini adalah rilis perdana di tahun 2026. Yang kedua, rilis bulan Desember itu menggambarkan kinerja pengendalian inflasi dalam 1 tahun. Jadi dalam rilis ini, inflasi year on year itu akan sama dengan inflasi tahun kalender. Bapak dan Ibu, sahabat data, inflasi Desember tahun 2025 secara bulan ke bulan atau month to month sebesar 1,24%. Sedangkan inflasi tahun kalender sebesar 3,93%. Apabila dirinci berdasarkan kelompok pengeluaran, ada 3 kelompok pengeluaran yang sangat dominan. Yang pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 2,72% atau andilnya 1,11%. Ini mengartikan bahwa inflasi bulan ke bulan sebesar 1,24, 1,11%-nya itu adalah dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sisanya 0,13% akan terdistribusi dalam kelompok-kelompok yang lain. Yang kedua, kelompok yang memiliki andil terbesar kedua yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 1,39% dan andilnya 0,09. Ini terutama dikarenakan dengan semakin naiknya harga emas. Dan emas ini merupakan komoditas internasional. Yang ketiga, kelompok transportasi. Di sini terutama adalah bensin. Bensin terbagi dalam beberapa komoditas, diantaranya adalah Pertamax. Pertamax per 1 Desember 2025 mengalami kenaikan yang awalnya Rp12.800 per liter menjadi Rp13.350 per liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp550. Berikut adalah komoditas pendorong inflasi secara bulan ke bulan. Yang pertama, ikan gabus. Kita tahu bersama bahwa ikan gabus ini merupakan ikan yang ditangkap dalam perairan bebas. Artinya merupakan ikan yang ditangkap secara bebas, baik itu di rawa-rawa maupun sungai, bukan ikan budidaya. Di bulan Desember ini curah hujan sangat tinggi sehingga ikan-ikan sungai, ikan haruan atau ikan gabus, papuyu, sepat siam itu mengalami penurunan produksi atau jumlahnya semakin sedikit. Jadi pendorong inflasi yang pertama ikan gabus, yang kedua bawang merah, ketiga papuyu, ini merupakan ikan sungai, yang keempat adalah beras. Di sini ada fenomena cukup menarik. Beras ini mulai minggu pertama sampai minggu keempat itu mengalami kenaikan harga. Kemudian di minggu kelima untuk beras jenis Siamadu itu mengalami penurunan harga. Tetapi secara rata-rata nilai harga beras bulan Desember lebih tinggi daripada bulan November. Kemudian cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan emas perhiasan. Komoditas pendorong deflasi atau penurunan harga diantaranya adalah tomat, ikan nila, bayam, kangkung, sawi hijau, pisang, mie kering instan, dan jeruk nipis atau limau. Bapak Ibu, sahabat data, inflasi secara tahun ke tahun atau year on year di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
sebesar 3,93%. Ini sama dengan inflasi tahun kalender. Kalau kita lihat seriesnya, di tahun 2024, diawali di bulan Januari, inflasinya 5,18, sangat tinggi. Kemudian trennya mengalami penurunan, sampai di bulan Desember 2024 nilainya 1,11. Kebalikannya, di tahun 2025 diawali dengan inflasi yang sangat rendah, minus atau mengalami deflasi sebesar 0,53. Trennya Februari dan seterusnya sampai bulan Desember itu trennya mengalami kenaikan, dan di bulan Desember nilainya 3,93%. Apabila kita cermati menurut kelompok pengeluaran, dapat diketahui bahwa kembali kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang inflasi terbesar atau memiliki andil terbesar. Ini bisa kita lihat inflasinya 7,49% dan andilnya 3,04. Artinya secara keseluruhan inflasi umum 3,93, 3,04 berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sisanya 0,89 itu terdistribusi dalam kelompok-kelompok yang lain. Sehingga kelompok ini merupakan yang memiliki andil terbesar. Kemudian alas pakaian dan alas kaki inflasinya 1,79 dan andilnya 0,10. Kelompok ketiga, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ini mengalami deflasi atau mengalami penurunan harga. Ini kita tahu bersama bahwa di bulan Desember tahun ini, tahun 2025, pasokan LPG cukup lancar, sehingga harganya lebih murah daripada Desember tahun 2024. Yang keempat, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, inflasinya 0,27 dan andilnya 0,01. Kelompok kesehatan, inflasi 0,40, andilnya 0,01. Keenam, kelompok transportasi, inflasinya 1,00 dan andilnya 0,08. Yang ketujuh, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, ini adalah kelompok yang mengalami deflasi atau penurunan harga. Dia inflasinya minus 0,49 dan andilnya minus 0,02. Yang kedelapan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, inflasinya 0,28 dan andilnya sangat kecil, mendekati 0. Yang kesembilan, kelompok pendidikan, inflasinya 0,93 dan andilnya 0,02. Kesepuluh, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, inflasi 0,42 dan andilnya 0,06. Dan terakhir, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, ini yang mengalami inflasi paling tinggi, 12,77 dan andilnya 0,77. Ini dikarenakan harga emas makin meroket dan trennya terus mengalami kenaikan. Berikut ini adalah kelompok-kelompok pendorong inflasi. Yang pertama diurutkan dari yang paling besar. Yang pertama emas perhiasan, kedua sigaret kretek mesin, ketiga beras, keempat ikan papuyu, kelima daging ayam ras, keenam bawang merah, ketujuh mie kering instan, dan kedelapan kopi bubuk. Sedangkan kelompok pendorong deflasi atau penurunan harga yaitu tomat, yang kedua bahan bakar rumah tangga atau gas LPG, yang ketiga telur, telepon seluler, sawi hijau, kelapa, bayam, dan kacang panjang. Bapak Ibu sahabat data,
apabila kita cermati perbandingan dari kabupaten kota yang dihitung indeks harga konsumen, yaitu ada 5 kabupaten kota, dan yang terakhir adalah nilai provinsi yang merupakan rata-rata tertimbang dari 5 kabupaten IHK ini. Kita lihat secara mantuman, yang terbesar adalah yang mengalami inflasi terbesar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 1,24%. Dan yang terkecil Kabupaten Kota Baru, sebesar 0,52. Sedangkan inflasi year on year atau tahun ke tahun, yang terbesar yaitu Kota Banjarmasin, inflasinya 3,97, dan terkecil Kabupaten Tanah Laut 2,91. Sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini merupakan kabupaten dengan inflasi terbesar kedua setelah Banjarmasin dengan nilai 3,93. Berikut ringkasan inflasi bulan Desember tahun 2025. Pada bulan Desember 2025, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami inflasi secara mantuman atau bulanan sebesar 1,24%. Secara year on year 3,93, dan secara year to date atau inflasi tahun kalender sebesar 3,93%. Penyumbang utama inflasi bulan Desember 2025 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,11%. Komoditas utamanya yaitu ikan gabus, bawang merah, ikan papuyu, beras, cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras. Penyumbang utama inflasi tahunan pada bulan Desember atau secara year on year, yang terbesar pertama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 3,04. Komoditasnya yaitu sigaret kretek mesin, beras, ikan papuyu, daging ayam ras, bawang merah, mie kering instan, dan kopi bubuk. Yang kedua, terbesar kedua andilnya, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,77%. Komoditasnya emas perhiasan. Yang ketiga, kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil 0,10%. Komoditasnya yaitu seragam sekolah anak dan celana panjang jeans untuk pria. Bapak Ibu sahabat data, bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan sebagai berikut. Demikian rilis inflasi bulan Desember di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.